balik lagi nih ke kemarin kejadian aku bersuara itu kan. Sebenarnya yang bikin aku kena mental tuh aku sedih Kak, karena ya gimana pun aku manusia juga gitu ya. Kak, ada saat aku lagi sibuk nih bicara di media ngebuat tuntutan, saat aku buka sosial media di TikTok atau di Threads gitu ya, malah justru banyak yang ngejatohin gitu. Yang bilang ini orang siapa sih? Ini apa sih gitu. Terus kayak ya dijadiin lelucon lah gitu kan. Emang ngapain sih dari luar harus bersuara? Ah, dia tuh suaminya siapa? Emang dia masih WNI? Kalau nggak WNI nggak usah lah ikut kayak gitu-gitu loh. Kayak justru aku ngerasa kayak ya ampun, kok gini ya budaya kita ya. Maksudnya kalaupun aku memperjuangkan ya Kak untuk keadilan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, belum tentu loh aku akan merasakan hasil hasil perjuanganku itu. Karena kalaupun memang itu benar ya Kak, maksudnya benar-benar bisa berimpact, bisa jadi sejahtera, belum tentu aku akan pernah pulang ke Indonesia lagi. Dan aku sebenarnya nggak usah memperjuangkan itu, segala sistem yang aku perjuangkan itu sudah ada di Denmark. Kesejahteraan yang aku maksud itu udah ada di Denmark, keadilan dan segala macam itu udah ada di Denmark, Kak. Jadi sebenarnya untuk apa gitu kan? Nah, cuma aku sedih gitu Kak, kayak sampai sekarang masih banyak yang kayak, oh kamu tuh termual ya, kamu ini, oh kamu nggak bahas ini berarti kamu ini, kamu nggak. Jadi kayak kadang-kadang baca kayak gitu tuh sedih juga gitu ya, kok begini ya? Kayak ini kalau di Denmark kayak nggak bakal kejadian ya. Ada orang yang mau membantu malah dijatuhin sama orang yang mau dibantu juga gitu. Nah, itu lumayan kayak aku lumayan ragu-ragu ya, masih jadi maju mundur gitu. Karena emang worth it nggak sih sebenarnya melakukan ini semua gitu. Tapi di balik itu semua, aku sambil belajar juga memang di Indonesia itu kan ada industri buzzer yang besar ya. Itu aku baca juga risetnya dari University of Amsterdam gitu. Memang ini memang sudah dijadikan cara Kak untuk bisa membungkam, merusak image-image orang-orang yang memang dianggap musuh. Dari siapapun ya, mau itu pemerintah, mau itu suatu political party. Dan saat aku berbicara kayak gini kan aku adalah musuh banyak orang Kak. Yang dipecat udah 5 loh dari setelah kita berbicara kayak gini kan, dan kita mau menggolkan RUU perampasan aset itu kan melawan agenda-agenda orang-orang yang memang sebenarnya pengen korupsi di Indonesia. Dia masuk parlemen untuk korupsi gitu. Pasti ada lah kemarahan, dendam dari orang-orang yang mungkin dirugikan dengan apa yang aku lakukan ini gitu. Nah, dari situ ya itu kalau bagaikan ada yang bilang sama aku ya kamu udah di medan perang, kamu udah di tengah-tengah, mau gimana, mau mundur juga nggak bisa, mau maju juga nggak bisa gitu. Dan banyak yang aku udah yang banyak yang ngasih pemahaman gitu ke aku gitu ya, bilang kalau ya nggak bisa, kamu nggak bisa menyamakan perspektif kamu terus kamu berekspektasi semua orang itu akan suka dengan kamu, semua orang akan memahami karena mungkin pendidikan mereka, budaya mereka juga beda gitu. Jadi ya nggak usah terlalu didengerin gitu, selama kamu tahu. Dan itu aku selalu diingetin, apa yang kamu katakan itu benar-benar untuk keadilan dan kebaikan. Ya kalau kamu udah melenceng ya mungkin ini semua nggak akan worth it lah. Apapun berapa sih Kak uang yang bisa mengganti kenyamanan hidup itu kan nggak bisa dibayar kayak gitu-gitu kan, kedamaian hidup itu nggak bisa dibayar gitu. Nah, um, jadi ya selama aku masih memang bener-bener apa yang aku katakan itu untuk membela orang-orang yang lemah, yang memang miskin, yang memang nggak bisa bersuara, ya aku udah telanjur gitu, memang harus maju aja itu Kak. Jadi perbedaan budayanya ya dari waktu aku di Indonesia, aku pindah ke Denmark dan kembali kemarin balik lagi gitu ke budaya Indonesia tuh lumayan dimotivating. Tapi sebenarnya di satu sisi lain juga banyak juga yang support juga Kak. Maksudnya banyak juga yang nyemangatin terus, yang kayak gitu kan, yang merasa hidupnya tuh dibantu gitu. Nah mungkin aku berusaha mendengarkan yang sisi situ aja karena kita susah Kak membedakan mana yang sebenarnya suara masyarakat, mana yang sebenarnya ini adalah industri yang memang dijalankan dan digerakkan secara struktur dan sistematis gitu.